melalui pembacaan Alkitab dari Perjanjian Lama, kitab Pengkhotbah 8 ayat 9 sampai ayat 17. Kita sama-sama, baik yang ada di sini maupun di mana saja saudara berada. Tema untuk kita renungkan bersama adalah manusia tidak dapat menyelami pikiran Tuhan. Manusia tidak dapat menyelami pikiran Tuhan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, hari ini kita berada di hari Minggu yang terakhir di tahun 2020. Kita masih berada dalam suasana hari Natal, dan kita akan mengakhiri tahun 2020 dan menyongsong tahun yang baru 2021 dalam rahasia Tuhan. Dengan mengakhiri tahun 2020 ini dan menyongsong tahun yang baru 2021 dalam rahasia Tuhan ini, saya mengajak jemaat yang hadir dalam kebaktian hari ini di tempat ini, maupun jemaat atau saudara-saudara dimanapun berada, untuk kita sama-sama mau memahami tema ini melalui firman Tuhan yang sudah kita baca ini. Kitab Pengkhotbah merupakan kitab yang unik dan khas, bahkan terbilang nyentrik dalam gagasan dan pandangannya, khususnya tentang kehidupan. Pengkhotbah memperhatikan kehidupan ini dengan saksama dan mengemukakan berbagai pernyataan yang membuat kita berpikir dan berpikir lebih dalam tentang kehidupan ini. Salomo, penulis kitab ini, adalah seorang raja yang begitu menikmati hidupnya dalam pesona gemerlapnya dunia. Tapi di akhir hidupnya dia mengakui bahwa, perhatikan Pengkhotbah 12 ayat 7 dan ayat 13. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Kewajiban setiap kita. Saudara-saudara yang kekasih, Pengkhotbah membuka mata hati dan iman kita untuk melihat kehidupan ini yang kadang-kadang tidak wajar. Perhatikan kembali Pengkhotbah 8 ayat 9 sampai ayat 14. Semua ini telah kulihat dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari, ketika orang yang satu menguasai orang yang lain sehingga ia celaka. Aku melihat juga orang-orang fasik yang akan dikuburkan boleh masuk, sedangkan orang yang berlaku benar harus pergi dari tempat yang kudus dan dilupakan dalam kota ini pun sia-sia. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat.
Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan. Dan seperti bayang-bayang ia tidak akan panjang umur, karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik. Dan ada orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang-orang benar. Aku berkata, ini pun sia-sia. Jelas secara letterlek di sini firman ini katakan, hidup ini sering membingungkan kita. Hidup ini sering membingungkan saya dan saudara. Karena adanya ketidakadilan, adanya keanehan, adanya ketidakwajaran dalam hidup ini yang dianggap adil, benar, dan wajar. Perhatikan Pengkhotbah 8 ayat 15 ini. Perhatikan baik-baik. Oleh sebab itu aku memuji kesukaan, karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertai di dalam jerih payahnya seumur hidupnya, yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Jadi saudara-saudara, pengkhotbah mengajak kita untuk nikmatilah hidup ini. Kita harus nikmati hidup ini sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 4 dan ayat 7. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan akhir dari topik ini, perhatikan baik-baik ayat 16 dan ayat 17. Ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang dan malam, maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukan Allah di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Saudara-saudara kekasih Tuhan yang ada di tempat ini maupun di rumah di mana saja kita berada, apa yang dialami oleh seluruh umat manusia di tahun ini adalah sebagaimana yang dikatakan oleh pengkhotbah, bahwa hidup ini tidak bisa dipahami oleh akal dan rasio manusia yang sangat terbatas ini, yang ternyata sangat-sangat terbatas ini.
manusia bisa berlelah-lelah mendapatkan kekayaan sebesar-besarnya. Manusia bisa belajar sepandai-pandainya, tapi manusia tidak mampu menghadapi virus corona yang sampai saat ini masih menimpa dunia ini. Apakah vaksin yang sudah ditemukan itu merupakan kepastian dari ketidakpastian? Praktik tanda tanya. Semua masih penuh dengan tanda tanya. Bahkan saya kaget sebagai manusia biasa. Corona belum hilang, virus belum, vaksin belum, jelas datang virus yang lain yang katanya lebih menakutkan manusia, lebih mengerikan manusia. Virus corona belum berlalu, vaksinnya belum, pasti datang lagi virus yang lain. Mengakhiri tahun 2020 ini dan menyongsong tahun yang baru 2021 dalam rahasia Tuhan ini, marilah kita, saudara dan saya, sungguh-sungguh pasrahkan hidup kita dalam pimpinan Tuhan. Pengkhotbah mengatakan bahwa takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Kewajiban setiap kita, siapapun juga kita, baik pendeta, baik majelis rohaniwan, baik jemaat, siapapun juga, ditegaskan oleh pengkhotbah supaya kita harus benar-benar takut akan Allah dan berpegang pada perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya semua ada dalam Alkitab atau firman Tuhan, lengkap di dalamnya. Yang penting kita mau baca dan renungkan dan minta kekuatan, kemampuan. Roh Kudus menolong saya dan saudara kita semua, memampukan kita semua untuk sanggup berpegang pada perintah-perintahnya. Saudara dan saya, kita tidak perlu stres atau bingung. Saudara, dunia penuh dengan ketakutan. Saudara pasti tahu banyak orang bunuh diri, banyak keluarga hancur bercerai karena ekonomi hancur, rumah tangga hancur. Kematian menakutkan dan menyedihkan, kehilangan keluarga, suami meninggal, habis itu istri, terus anak. Aduh, sangat mengerikan dunia saat ini. Kematian di mana-mana, depresi di mana-mana, kemiskinan di mana-mana. Sebagai manusia biasa, saya dan saudara tidak terlepas juga dari ketakutan, kesedihan, kebingungan. Kita bertanya-tanya, kenapa begini? Minta kekuatan dari Tuhan supaya saya dan saudara tidak perlu dikuasai oleh stres, kebingungan, depresi. Karena toh kalau kita stres dan kebingungan atau depresi, kita justru mengurangi imun atau daya tahan tubuh kita. Semakin kita stres dan takut, wirstan kita semakin minder, berkurang. Karena wirstan saudara dan saya, antibodi, imun saudara dan saya itu yang bisa melawan
virus dan sakit penyakit. Mari saudara dan saya, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah di mana saja berada, tetap bersyukur, bersukacita sebagaimana Rasul Paulus mengingatkan kita, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu akan menyertai kita. Filipi 4 ayat 4 dan 7 tadi. Marilah kita semua hadapi ini dan ingatlah pesan-pesan firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tidak mengerti, memahami pikiran Tuhan, tetapi Tuhan bekerja dan punya rencana dalam semua ini bagi kebaikan dunia, bagi kebaikan kita yang mau percaya kepadanya. Roma 8 ayat 28. Jadi mari kita bersyukur dan bersukacitalah dan nikmatilah hidup yang penuh dengan ketidakpastian ini. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Lebih rajin berdoa, lebih rajin baca Alkitab, lebih rajin merenungkan saat teduh firman Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan. Mungkin waktu-waktu kemarin, tahun lalu, sebelumnya kita agak jauh dari Tuhan. Hubungan kita tidak dekat dengan Tuhan, relasi kita tidak harmonis dengan Tuhan. Inilah saatnya kita lebih dekat dengan Tuhan, lebih akrab dengan Tuhan, lebih sungguh-sungguh percaya dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan yang pasti berada bersama kita, yaitu Immanuel, Allah beserta kita, bukan hanya kemarin, tapi juga hari ini dan selama-lamanya. Walaupun saudara dan saya tidak dapat menyelami pikiran Tuhan, tapi kita tetap percaya bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin, saudara. Yakinlah, saudara. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Natal. Masih ada dalam suasana Natal. Atas nama keluarga saya pribadi mengucapkan selamat hari Natal buat saudara-saudara jemaat yang hadir di sini maupun yang live streaming di rumah di mana saja berada. Selamat mengakhiri tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun yang baru, tahun 2021 dalam rahasia dan rancangan Tuhan yang adalah Immanuel. Allah selalu menyertai kita. Tuhan memberkati dan menyertai kita semuanya. Amin.